Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najibul Khair dari kelompok 5 sebagai moderator, yang mana kelompok kami akan menjelaskan tentang perspektif Islam terhadap isu-isu kontemporer. Yang mana judul makalah kami ialah munculnya radikalisme dan terorisme dalam Islam serta permasalahan di era globalisasi. Selanjutnya yaitu adalah makalah ini disusun oleh Iqbal Maulana Fahrazi, Eva Dwi Nuraini, Zafiratul Ummah, Mohrudi Fajar, Aufa Mufidah Rahman, Dian Rahmat, Nurul Anam, dan Najib Khair. Selanjutnya ialah abstraksi yang akan disampaikan oleh saudari Aufa Mufidah Rahman. Kepadanya dipersilahkan. Abstraksi. Radikalisme dapat diartikan sebuah gerakan yang memiliki kepercayaan untuk melakukan perubahan namun dilakukan dengan cara radikal, melainkan tidak dengan cara damai untuk mencapai sebuah kemajuan. Kata radikalisme tidak akan terpisah dengan terorisme, karena menurut sudut pandang mereka, ini sangat bertentangan dengan agama Islam. Dalam agama Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya kekerasan ataupun hal yang bersifat anarkis yang dapat merusak, menghancurkan, dan lain-lain yang dapat merugikan dari segala pihak. Islam selalu mengajarkan terutama dalam sikap bertoleransi antar umat beragama, karena itu dapat menjalin sebuah silaturahmi umat beragama. Globalisasi adalah sebuah proses di mana terdapat maksud untuk penyatuan dunia dengan perlahan dan menghilangkan sekat dari suatu negara atau bangsa tersebut. Sudut pandang Islam telah menjelaskan mengenai perdamaian yang merupakan kunci utama dalam menjalin sebuah hubungan umat beragama. Selain itu juga diperlukan kerjasama antar instansi dan antar negara dalam hal ini. Pada zaman jahiliyah terlihat sangat miris melihat umat muslim diperlakukan dengan cara seperti itu. Perbuatan yang benar-benar melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Islam selalu berpegang teguh dalam Al-Quran dan hadis dalam melakukan hal apapun. Rumusan makalah terdiri dari 3 pertanyaan. Tujuan makalah ini yaitu mengetahui tentang isu-isu radikalisme dan terorisme dalam Islam yang ada di Indonesia, serta mempunyai manfaat yaitu menambah ilmu dan wawasan baru bagi pembaca. Kata kuncinya yaitu radikalisme, terorisme, dan globalisasi. Ini ialah latar belakang yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Latar belakang. Islam adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Islam secara bahasa mengandung makna bahwasanya agama yang dapat membawa keselamatan bagi umat manusia selama hidup di dunia maupun di akhirat. Secara bahasa, Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang memiliki arti berserah diri serta patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah suatu agama yang mengajarkan setiap umatnya untuk selalu mencintai sesama makhluk sesuai dengan yang sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh Ar-Rahman atau Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangilah penduduk bumi, niscaya penduduk langit pun akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Ahmad. Mengenai isu kontemporer di dalam Islam merupakan suatu isu yang berkembang pada tahun 1980-an. Ketika terjadi Perang Dingin, itu disebut adalah modifikasi yang timbul sebagai suatu ancaman di saat Perang Dingin berakhir dan merupakan suatu ancaman global yang berubah menjadi ancaman terhadap segala aspek masyarakat seperti Islam dan radikalisme, Islam dan terorisme, serta Islam dan permasalahan di era globalisasi saat ini. Munculnya isu-isu mengenai kekerasan dalam Islam atau radikalisme merupakan tantangan baru bagi umat Islam untuk menjawabnya. Isu ini sebenarnya sudah ada sejak lama,
terutama di isu ini sebenarnya sudah ada sejak lama, terutama di internasional. Radikalisme adalah suatu paham atau ideologi yang menginginkan adanya satu perubahan sosial maupun yang dengan menggunakan cara kekerasan di dalamnya. Radikalisme dirasa sebagai suatu paham yang dapat membahayakan nyawa siapa saja. Globalisasi adalah suatu proses di mana ada maksud untuk mempersatukan dunia dengan cara perlahan dan menghilangkan sekat dari negara tersebut. Globalisasi sendiri memiliki dampak negatif dan juga positif di dalamnya. Dampak negatif globalisasi bisa berupa tidak terkendalinya informasi akibat kemudahannya dalam mengaksesnya. Munculnya sifat individualisme di dalam diri seseorang dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk dampak positif globalisasi bisa berupa terjalinnya komunikasi umat dengan bagaimana dan juga antar negara. Kemudahan dalam memberikan informasi dan juga masih banyak lagi contoh dampak positif globalisasi. Tetapi di era sekarang ini kita seringkali berhadapan dengan tantangan umat Islam terhadap globalisasi. Seperti tantangan di bidang iptek, ekonomi, dan juga budaya agama Islam telah memberikan landasan atau pegangan terhadap orang Islam dalam menghadapi permasalahan globalisasi yang terjadi di era sekarang ini. Selanjutnya ialah rumusan masalah yang akan disampaikan oleh Saudara Iqbal Maulana Fahrazi. Barangnya disilahkan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pandangan Islam terkait tindakan radikalisme? 2. Bagaimana pandangan Islam terhadap terorisme? 3. Bagaimana solusi terkait permasalahan radikalisme, terorisme, dan globalisasi menurut sudut pandang ajaran agama Islam? Tujuan dan manfaat. Tujuan untuk mengetahui tentang isu-isu radikalisme dan terorisme dalam Islam yang ada di Indonesia agar kedepannya kasus radikalisme dan terorisme di Indonesia semakin menurun. Manfaat. 1. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat lebih bisa mengetahui dan memahami isu-isu di era globalisasi saat ini untuk lebih waspada dalam menghadapi isu kontemporer yang memojokkan Islam sebagai radikalisme dan terorisme. 2. Bagi pembaca, bisa menjadi informasi dan ilmu tambahan bagi pembaca dalam menghadapi isu-isu di era globalisasi saat ini. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pengertian dan sejarah lahirnya radikalisme dalam agama. Yang dalam hal ini akan disampaikan atau dijelaskan oleh Saudari Eva Dwi Nur Aini, Safiratul Ummah, dan Saudara Muhammad Rudi Fajar dan Khairul Anam. Kepadanya kami silahkan. Bab 2 pembahasan A. Pengertian dan sejarah lahirnya radikalisme dalam agama. Pengertian radikalisme berasal dari bahasa Latin radix yang artinya akar atau sumber. Radikalisme ini mengacu pada dasar di dalam segala macam gejala. Pengertian lain radikalisme adalah gerakan yang mempunyai kepercayaan bahwa perubahan menyeluruh dilakukan dengan menggunakan cara radikal, bukan dengan menggunakan cara damai untuk mencapai satu kemajuan. Radikalisme agama adalah suatu paham yang menginginkan adanya suatu perubahan agama secara drastis menggunakan kekerasan. Di dalam sejarah Islam, radikalisme sudah terjadi semenjak kekhalifahan Bani Umayyah pada Perang Siffin di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Semuanya berawal ketika gerakan Khawarij yang tidak setuju dengan adanya perjanjian damai atau arbitrase dengan kelompok pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan terkait sengketa kekuasaan. Kelompok Khawarij merasa adanya perjanjian ini hanya memberikan keuntungan kepada pihak pemberontak saja.
Khawarij juga beranggapan bahwa komunitas lain yang tidak sejalan dengannya maka dianggap kafir yang halal dibunuh dan dapat diperangi. Gerakan radikalisme ini sangat bertentangan dengan tujuan kehadiran agama. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang mengarah kepada gerakan radikalisme ini. Sebagai contoh yaitu pertama, perintah untuk memukul batang leher orang-orang kafir apabila bertemu di medan perang, serta menjadikan orang-orang kafir sebagai tawanan jika mereka kalah dan boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang dinyatakan selesai. Quran Surat Muhammad ayat 4. Kedua, perintah untuk memerangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi serta agama hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Baqarah ayat 193. Ketiga, yaitu perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak mengharamkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, serta orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang sudah benar. Quran Surat At-Taubah ayat 29. Contoh ayat tersebut memiliki potensi dalam melahirkan pola pikir yang keliru sehingga berujung pada tindakan radikalisme. Karena seakan-akan membenarkan adanya tindakan membunuh orang kafir dan boleh untuk memerangi orang yang tidak beriman. Dengan kata lain, radikalisme bisa disebabkan oleh sudut pandang atau pola pikir yang sempit terhadap agama. B. Pengertian terorisme. Terorisme berasal dari bahasa Latin terere yang memiliki arti cemas, gemetar. Namun secara syariat, terorisme adalah tindakan atau segala sesuatu yang ditujukan kepada seseorang secara acak dan dapat menyebabkan suatu goncangan pada keamanan. Terjadinya pertumpahan darah, serta mengakibatkan adanya rasa takut dan cemas terhadap korban. Selain itu, masih banyak lagi dampak negatif yang timbul adanya persoalan terkait teroris. Pola berpikir atau sudut pandang para teroris sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab di dalam agama Islam tidak mengajarkan untuk siapapun berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan, kehancuran, kematian, dan lain sebagainya. Justru sebaliknya, di dalam Islam mengajarkan setiap umatnya untuk saling bertoleransi, menghargai setiap perbedaan yang ada. C. Mengatasi tindakan radikalisme dan terorisme dengan perdamaian menurut sudut pandang agama Islam. Di dalam Islam dijelaskan bahwasanya perdamaian adalah kunci utama dalam menjalin hubungan antar umat manusia. Islam juga tidak membenarkan adanya kekerasan di dalamnya. Banyak nilai-nilai perdamaian yang terkandung dan dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Islam mengajarkan kepada setiap umat manusia untuk saling bertoleransi atas perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Pesan perdamaian yang ada di dalam ajaran agama Islam bukan sekedar normatif belaka. Seperti yang terdapat pada Quran Surat An-Nahl 125 yang mengandung makna bahwa umat manusia berkewajiban untuk berdakwah. Yang artinya bukan hanya Rasulullah saja yang mengajak umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar, melainkan setiap manusia juga memiliki kewajiban tersebut. Dulu pada saat zaman jahiliyah banyak sekali penindasan yang dilakukan kepada masyarakat bawah seperti budak, pembunuhan, dan masih banyak lagi hal keji yang terjadi pada zaman itu. Tetapi setelah adanya Nabi Muhammad SAW yang bertugas untuk menyampaikan ajaran Islam, perlahan tapi pasti Islam sebagai agama yang cipta perdamaian akhirnya terwujud. Dan globalisasi. Agama menurut bahasa adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungan. Globalisasi adalah sebuah proses di mana terdapat maksud untuk penyatuan dunia dengan perlahan dan menghilangkan sekat dari suatu negara atau bangsa tersebut. Banyak yang terlibat dalam hal ini, mulai dari manusia, informasi, perdagangan, dan modal. Sekarang cepatnya informasi masuk ke negara lain melewati lintas benua yang telah menghilang suatu halangan atau batasan dalam dimensi ruang maupun waktu.
Kemajuan teknologi yang sangat pesat harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat membantu negara menjadi negara yang maju. Dampak globalisasi ini mempunyai dua dampak. Yang pertama dampak positif. Satu, memberikan kemudahan untuk mendapat informasi baik dalam ilmu pengetahuan sosial, ilmu agama maupun dari informasi yang bersifat positif lainnya. Dua, terjalinnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama dari negara ataupun daerah dengan cepat dan mudah. Tiga, adanya internet mempermudah penyebaran agama karena banyaknya pengajaran agama yang dapat dimuat dalam situs internet. Dampak negatif. Satu, kemudahan akses informasi menjadikan tidak terkendalinya informasi. Dua, krisis identitas Muslim akibat adanya globalisasi. Tiga, menjadikan budi luhur umat Islam menurun di kalangan umat beragama lain dikarenakan banyaknya umat Islam yang juga mengikuti budaya Barat. Empat, lebih mementingkan segi iptek daripada segi ilmu, iman, dan takwa. F. Eksistensi Islam dalam era globalisasi. Dapat digarisbawahi bahwa Islam sebagai ajaran global yang bersifat universal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adanya sistem globalisasi ini. Terdapat problem-problem dalam era globalisasi ini. Maka dari itu, terdapat prinsip yang dikembangkan dalam ajaran Islam yang dapat dijadikan pijakan oleh umat Islam. Pertama, segi ekonomi. Islam sebagai ajaran moralitas memberikan batasan-batasan untuk menghindari adanya eksploitasi antara manusia satu dengan yang lainnya. Dua, segi budaya. Islam juga memiliki kebudayaan sendiri yang kosmopolit, akan tetapi juga mengakui eksistensi budaya lokal. Hal tersebut terbentuk oleh budaya lokal dengan penyebaran agama Islam, seperti adanya Islam di Jawa, Madura, maupun di Iran, dan lain sebagainya. Dalam segi kultur jelas berbeda, akan tetapi terdapat kesatuan Islam. Dalam segi pendidikan, dalam hal ini pendidikan sebagai sistem dalam pengembangan iptek yang berawal dari Al-Quran dan Sunnah yang dimaksudkan sebagai pembaharuan pemikiran yang merespon tantangan tanpa mengabaikan adanya aspek teologis dan dogmatis. Yang terakhir, segi teknologi. Islam menginginkan teknologi yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan yang menjadikan manusia sebagai subjeknya. Oke, usaha orang Muslim dalam menghadapi globalisasi. Dalam era globalisasi ini, sebagai umat Islam harus siap sedia dalam hal apapun atau dalam keadaan apapun, harus selalu berpartisipasi. Salah satu contoh tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang Muslim ini dengan penyiapan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas untuk mempersiapkan kehidupan yang global ini. Dalam hal pendidikan juga sangat diantisipasi karena sumber daya manusia kita dapatkan dari proses pendidikan ini yang akan melahirkan sosok yang berkualitas. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Dian Rahmat. Kepadanya disilahkan. Kesimpulan, pengertian lain radikalisme adalah gerakan yang mempunyai kepercayaan bahwa perubahan dengan menggunakan cara radikal bukan dengan menggunakan cara damai untuk mencapai satu kemajuan. Semuanya berawal ketika gerakan Khawarij yang tidak setuju dengan adanya perjanjian damai atau arbitrase dengan kelompok pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan terkait sengketa kekuasaan. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang mengarah ke ada gerakan radikalisme ini. Sebagai contoh yaitu pertama, perintah untuk memukul batang leher orang-orang kafir apabila bertemu di medan perang, serta menjadikan orang-orang kafir sebagai tawanan jika mereka kalah dan boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang dinyatakan selesai.
Al-Baqarah surat 2 ayat 193. Ketiga, perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak mengharamkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, serta orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang sudah benar. Saran bagi masyarakat, diharapkan masyarakat menghindari beberapa sifat radikalisme, yaitu dengan karakteristik sebagai berikut: sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua, sikap fanatik yang selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah, dan masih harus dihindari masyarakat agar tidak terjadi hal yang tidak diharapkan agar dapat mengambil dampak positifnya saja dari pengaruh globalisasi dalam Islam, seperti memberikan kemudahan untuk mendapat informasi baik dalam ilmu pengetahuan sosial, ilmu agama, maupun dari informasi yang bersifat positif lainnya. Untuk penulis, diharapkan mampu membahas dan mengulas lebih dalam lagi mengenai kasus radikalisme dan terorisme dalam Islam, serta permasalahan terkait globalisasi di era ini, agar penulis tidak hanya mampu menulis dan menyusun makalah ini, akan tetapi juga mampu menerapkan hal positif yang jauh dari sifat radikalisme, terorisme, dan permasalahan terkait globalisasi. Oke, baik kawan-kawan sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.